Oke teman-teman, kembali lagi pada video saya kali ini. Saya akan mencoba menjelaskan terkait sebuah tugas yaitu tentang jaringan. Jadi tugasnya itu adalah membuat sebuah video, yaitu merekam sebuah video dengan video capture yang digunakan. Kemudian membuat simulasi jaringan yang menerapkan keamanan port security dan DHCP snooping. Lalu melakukan pengujian pelanggaran terhadap port security dan pengujian menggunakan root DHCP server serta menjelaskan tentang hasil uji coba yang terjadi. Jadi hasilnya nanti dikumpulkan dengan sertakan link, yaitu link YouTube. Kita langsung saja untuk simulasinya. Oke, kita sudah di Cisco Packet Tracer-nya. Jadi simulasi pada video kali ini saya menggunakan aplikasi tambahan untuk membuat simulasi jaringan, yaitu aplikasi tambahannya Cisco Packet Tracer. Kita langsung saja pada tampilan berikut, yaitu sudah saya membuat tentang beberapa icon, yaitu yang pertama ada server di sini. Server ini yang bertindak sebagai atau saya gunakan sebagai HTTP-nya, lalu sebagai DHCP server, kemudian ada DNS server. Lalu saya menggunakan switch. Di sini saya ubah nama jadi switch 1 aja. Oke, switch 1. Kemudian di sini ada PC yang sudah saya pakai, yaitu yang saya akan pakai untuk simulasinya, yaitu ada dua PC, yaitu PC 0 dengan PC 1. Oke, selanjutnya kita akan membuat atau menghubungkan PC ini dengan switch, lalu switch dengan server ini. Kita pilih di sini ada konektornya. Untuk server saya menggunakan copper crossover. Ethernet 1. Kemudian untuk PC saya menggunakan copper strike. PC 1 juga. Oke. Pada kesempatan berikut kita akan mencoba atau langsung mencoba koneksinya ini. Jadi kalau sudah seperti terlihat juga ini kabelnya atau koneksinya sudah terhubung, portnya, interface-nya sudah terhubung. Kalau sudah warna hijau seperti ini. Jadi karena yang kita akan lakukan sebagai port security dilakukan adalah untuk mengerjakan port security. Jadi topologinya seperti ini. Kemudian ada kita coba simulasikan dengan kita menjalankan perintahnya, menjalankan kerja ini, yaitu pertama kita coba masuk di PC ini, lalu kita melakukan IP configuration. Oke, request yang dilakukan successful, artinya sudah berhasil. Jadi topologi yang saya buat ini yaitu menggunakan DHCP server. Jadi DHCP server digunakan untuk
menghubungkan secara otomatis tanpa mengisi secara manual IP address-nya. Jadi PC 1 sudah berhasil, PC 0 sudah berhasil. Kemudian kita berpindah ke PC 1. Kita melakukan DHCP. Berhasil juga. Di sini tertera ada IP address dari PC. Lalu ada subnet masknya. Untuk default gateway-nya karena tidak menggunakan internet, jadi tidak menggunakan gateway. Lalu kita lanjut di bawah, jadi default gateway-nya kosong saja. Kemudian ada DNS server. Di DNS servernya itu menggunakan IP 192.168.1.1 yang kita akan akses web apa yang kita akses sebentar, web servernya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba menjalankan dengan cara kita mencoba mengakses sebuah server di sini, yaitu HTTP. Yaitu kita masuk di PC 0 ini, lalu kita masuk di desktop, kita klik web server, lalu kita coba mengakses sebuah web cisco.com. Oke. Di sini saya menggunakan cisco.com untuk menampilkan web aslinya. Jadi di sini yang saya coba akses yaitu Cisco Packet Tracer asli. Kemudian kita coba untuk PC berikutnya. Oke, tadi sudah akses ini, kita coba keluar lagi. Kita coba akses cisco.com. Oke, berhasil, sama seperti PC 0 tadi. Kita keluar. Sekarang kita akan melakukan salah satu atau membuat server sebagai server penyerang, atau disebut sebagai server ini disebut sebagai DHCP root-nya, yang akan menjadi pencuri atau mengambil atau mencoba masuk pada jaringan yang kita telah buat ini tadi di sini dengan membuat server baru. Jadi di sini saya menggunakan DHCP, saya memberi nama yaitu DHCP root, karena ini DHCP root ini istilahnya dia DHCP palsu yang akan mencoba masuk pada jaringan yang kita telah buat tadi. Oke, kita coba ini hubungkan. Kita menggunakan overcross. Oke. Nah, kita coba melakukan ping, atau kita mencoba melakukan kita coba masuk di PC ini. Untuk kita coba masuk, pertama itu kita masuk untuk IP configuration-nya. Kita coba untuk melakukan request IP, yaitu tunggu di sini, kita kembali dulu di status, lalu kita klik DHCP. Oke, masih belum berubah. Ya, jadi untuk pada bagian ini dijelaskan bahwa ini untuk requestnya bisa terjadi jika PC ini dia akan merequest kedua server ini apabila
dia masuk pertama di sini, dia akan memberikan IP dari server yang sesungguhnya atau yang asli. Jika dia request lalu server DHCP root yang dia akan dapat, maka tampillah seperti tampilan berikut, yaitu DHCP server baru yang menyambung. Di sini ada port, dia mencoba menyambung. Di sini dia bisa masuk pada port yang kosong. Di sini dia coba masuk, lalu dia berhasil. Dia mencoba merequest IP, dia berhasil. Jadi IP-nya berhasil seperti ini. Jadi IP dari DHCP ini itu ada IP addressnya untuk PC ini, dia menjadi 192.168.10.2. dengan subnet masknya, gateway-nya tidak memerlukan gateway, dan DNS server baru ada di server DHCP root ini. Oke, kita coba juga mengakses sebuah web server atau sebuah situs web. Itu tadi kita menggunakan cisco.com. Oke, di sini menampilkan Cisco paket tracer palsu. Ya, berarti berhasil. Jadi di sini ada keep linknya yang bisa diakses, bisa mengambil sebuah gambar persis seperti server yang asli tadi. Oke, selanjutnya kita coba keluar dulu dari sini. Jadi seperti pada suruhan pertama tadi, yaitu membuat port security-nya atau menerapkan port security-nya dengan mencegah DHCP root ini sebagai penyerang ini dengan menggunakan perintah DHCP snooping. Seperti itu yang kita akan lakukan selanjutnya. Pertama, kita coba lagi di PC 1 ini. PC 0 tadi sudah, kita coba PC 1. Oke, di sini juga mengakses PC yang DHCP root ini. Berarti si DHCP ini berhasil masuk untuk mengakses atau mencuri atau sudah berhasil bergabung dalam jaringan yang asli ini tadi. Selanjutnya kita keluar dulu dari sini. Nah, sekarang kita akan menerapkan pertama, yaitu menerapkan port security-nya, atau kita membuat DHCP snooping-nya juga tadi, karena ada dua opsi yang kita akan lakukan. Pertama, kita mencegah DHCP snooping-nya dulu, mencegah DHCP root menggunakan DHCP snooping. Jadi perintahnya, kita akan masuk pada suite ini, suite yang ini, kita klik, lalu kita masuk pada command line interface. Kemudian di sini kita akan masuk di mode suite. Nah, pertama-tama kita masuk untuk mode pertama, itu enable. Kita bisa mensingkatnya EN. Kemudian kita sudah masuk di mode privilege, lalu kita configure terminal. Oke, kita akan melakukan atau memasukkan perintah untuk DHCP snooping. Pertama, perintahnya itu IP DHCP, atau pertama kita dia sudah IP DHCP snooping, lalu kita enter IP DHCP
snooping. Saya menggunakan VLAN default saja, VLAN 1, yaitu VLAN 1. Kemudian kita masuk pada interface-nya atau portnya, yaitu perintah interface FA0-1. Di sini kita boleh lihat ada port 1. Oke. Lalu kita masukkan IP DHCP snooping trust. Lalu kita exit. Kemudian kita masuk untuk interface range-nya. Interface range untuk port yang lainnya kita akan menggunakan atau memberikan akses limit, yaitu memberikan limit rate-nya Ethernet 02 Ethernet 02 sampai 24. Kita memberikan limit rate IP DHCP snooping limit rate 5. Saya menggunakan limit rate 5. Bisa juga kalau teman-teman 5 atau 10 bisa, atau menggunakan limit rate lain. Jadi berarti kalau kita menggunakan limit rate ini artinya digunakan limit rate ini untuk setiap akses nanti akan diberikan paketnya itu sebesar 5 begitu, 5 akses paket begitu. Terus kenapa diberikan limit rate ini? Untuk menjaga port security-nya menjadi keamanan, untuk lebih ke keamanan jaringannya begitu. Jadi kalau misalnya seandainya dia melebihi dari limit rate, berarti dia mendapat pelanggaran. Jadi tidak bisa saja langsung diputuskan atau tidak diberikan akses jaringan, seperti itu. Jadi fungsinya limit rate ini seperti itu. Oke, selesai untuk proses IP DHCP snoopingnya. Kemudian kita akan, supaya lebih aman lagi, kita coba matikan interface range FA0-2/24. Kita matikan no shutdown. Nah, jadi kalau kita sudah matikan port ini, jadi kalau dia mau menyambung di port ini tidak akan bisa lagi, seperti itu. Terus kita matikan juga port yang flash ethernet atau giga internetnya G01 sampai 2. Lalu kita no shutdown. Jadi hanya ada satu port yang hanya digunakan dalam jaringan ini, jaringan yang ini, yaitu port interface flash ethernet 01 yang ini. Oke, untuk DHCP snooping, untuk mencegah DHCP root atau DHCP penyerang ini, kita bisa sudah selesai, kita sudah masukkan perintahnya. Oke, sudah berhasil. Ini kita keluar dulu.
sekarang yang berikut, karena kita sudah menerapkan perintah DHCP snoopingnya, kita coba mengakses atau coba masuk pada PC ini, kedua PC ini. Pertama kita masuk di PC 01 dulu. Kita coba, tadi kan masih IP DHCP root-nya. Lalu sekarang kita coba merequest IP lagi. Kita kembali static, lalu DHCP. Ya, dia akan otomatis memilih DHCP yang asli, yaitu 192 dari IP 1 sampai dari IP 1.4 ini dan seterusnya. Lalu kita coba request lagi. Kita akan coba beberapa kali apakah masih bisa akses di DHCP root-nya. Masih DHCP root-nya masih terdeteksi. Kita coba lagi sekali. Ya, berarti port yang di sini yang ini tidak sudah terlindungi untuk jaringan ini. Jadi dia tidak bisa mengakses jaringan DHCP asli ini. Kita coba pada PC yang satunya. Oke, berhasil, sama seperti PC 0 tadi. Sekarang kita coba mengakses web yang asli atau cisco.com yang aslinya tadi. Kita masuk di web server, lalu kita mengetik cisco.com. Oke, berhasil. Kita coba pada PC yang satu lagi. Kita masuk di web server, kita ketikkan cisco.com. Oke, berhasil. Oke, untuk penjelasan sederhana terkait DHCP snooping sudah saya coba jelaskan. Seperti itu cara perintah untuk mencegah DHCP root ini. Kemudian sekarang saya akan coba menjelaskan terkait dengan port security. Port security. Jadi port security ini digunakan untuk keamanan dalam jaringan ini. Jadi kita masuk pada switch yang ini untuk melakukan perintah, untuk memasukkan perintah port security-nya. Kita masuk. Kita exit saja dulu. Oke, kita masuk di enable configure terminal. Kemudian perintahnya adalah, jadi pada bagian ini port security ada 3 perintah yang saya coba jelaskan. Ya, coba memberikan perintahnya juga di sini. Kita langsung saja, yaitu pertama kita akan masuk di perintah restrict, lalu ada shutdown, dan yang satu itu ada protect. Yang satu itu ada protect. Yang pertama kita akan mencoba sebelum kita masuk di perintah yang ini, yaitu ketiga perintah ini yang tadi. Nanti sekarang kita periksa atau menampilkan MAC address tabelnya dulu. Karena kalau untuk port security ini kita menggunakan ini MAC address tabelnya itu ada nanti. Kita langsung saja show MAC address table. Oke.
Jadi pada perintah ini menampilkan default VLAN-nya ada yaitu 1 dan ini MAC address yang kita akan gunakan. Jadi di sini ada port yang sudah terhubung, yaitu ada 4 port. Jadi sebentar kita akan melakukan atau saya akan memperlihatkan perintahnya untuk port security. Yang pertama kita masuk dulu ya, configure terminal. Pertama adalah memasukkan atau kita menggunakan perintah interface FA0, yaitu maksudnya kita masuk di portnya, yaitu port yang pertama itu di sini ada FA01, kemudian ada FA02 sampai FA03. Sekarang kita masuk di FA01 dulu. Yang pertama enter, kemudian perintahnya ada switch mode akses. Kita menggunakan mode akses. Oke. Kemudian kita masukkan perintah switch port mode akses, switch port security, kemudian ada switch port security MAC address. Ya, MAC address kita gunakan MAC address dalam tabel, yaitu dia menggunakan MAC address yang ini 00.2.4 ABA.23 EB. Enter. Oke, berhasil. Kemudian switch port kita menggunakan perintah violation port security, switch port security violation restrict. Oke, restrict. Lalu kita enter. Oke, berhasil. Kemudian kita exit untuk melihat apa tabelnya. Kita exit lagi satu kali. Kita show port security FA interface untuk interface FA0-1. Oke. Jadi nilainya seperti ini. Dijelaskan enable. Di sini port security-nya enable, kemudian dia violation mode-nya security. Mode restrict, sorry. Di sini ada restrict. Maksimum jumlah maksimum MAC address-nya itu 1. Oke, sekarang kita lanjut untuk di sini kan ada 3 perintah untuk port security, yaitu kedua yang berikut adalah perintah untuk masih sama untuk port security dengan menggunakan protect. Perintahnya masih sama seperti di atas. Kita masuk di mode configure terminal. Kita masuk di interface FA0-2.
kita enter, lalu switch mode akses, masih menggunakan mode akses, lalu kita memberikan perintah switch port security. Kita masukkan perintah port security sama seperti atas tadi. Kemudian switch port security MAC address dari interface ini, address dia menggunakan perintah bukan MAC address, berarti di sini kita menggunakan perintah stitchy. Di sini ada stitchy. Lalu kita switch port security violation protect. Oke. Protect. Kemudian oke, sini berhasil. Kemudian kita exit. Kita coba show port security interface FA0-2. Ya. Jadi di FA-02 kita menggunakan perintah stitchy. Perintah stitchy tadi dengan violation mode protect. Sekarang kita coba untuk switch 3A Fast Internet 3. Kita masuk di interface FA0-3, lalu switch mode akses, perintahnya sama, lalu switch mode akses, lalu perintah untuk switch port security, lalu switch port MAC address stitchy. Yang berikut masih menggunakan stitchy. Saya gunakan stitchy, yaitu oke, berhasil. Lalu violation shutdown untuk kalau kita mau mematikan switch port interface 3. Karena di sini kita menggunakan, karena Fast Internet 3 kita gunakan, kita pakai protect saja. Protect. Oke, sudah betul protect. Oke, berhasil. Lalu kita exit. Karena ini sama, berarti kita coba tampilkan. Kita coba tampilkan saja. Kita coba configure terminal. Lalu kita exit sebetulnya seperti ini. Show port security interface FA0-3. Oke, protect. Kalau untuk interface ini saya menggunakan mode protect. Nah, yang terakhir
configure terminal, lalu kita interface FA 0-4, lalu mode akses, switch, lupa switch mode akses, lalu switch port security, switch port MAC addressnya menggunakan sticky saja, sticky, lalu sticky aja karena kita mau interface ini kita mau blok. Lalu switch port security violationnya itu kita matikan saja, shutdown. Oke, berhasil. Kita exit lagi, kita show port security interface, untuk interface FA 0-4. Oke, sudah. Dan yang berikut kita akan mencoba memperlihatkan semua port security-nya. Jadi kita show port security. Oke. Restrict. Jadi untuk FA01 restrict, lalu jumlahnya 1, countnya 1. Lalu untuk FA02 saya menggunakan Secure Action Protect. Lalu FA04 karena tidak digunakan saya matikan. Oke, mungkin seperti itu untuk port security yang saya coba jelaskan. Mungkin untuk video kali ini seperti itu saja yang saya coba sampaikan. Mohon maaf atas penjelasannya yang kurang maksimal. Semoga bermanfaat atas yang saya coba jelaskan dari awal tadi. Sekian video ini. Terima kasih. Shalom.